Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat, walafiat dan bahagia. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan mengamati preparat jaringan hewan. Semoga dengan mengamati tayangan video kali ini, anak-anak didik ibu sekalian bisa memiliki wawasan tentang bentuk, macam jaringan hewan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat yang digunakan ada mikroskop binokuler CX21 dan ada nampan. Sedangkan untuk bahannya, yang pertama ada otot jantung. Dan yang kedua ada otot lurit. Kemudian selanjutnya ada otot polos. Kemudian untuk jaringan epitelnya terdapat epitel pipis selapis. Kemudian ada epitel kuboid selapis. Kemudian ada epitel squamous berlapis. Untuk yang terakhir ada epitel kolumner bertingkat dengan silia. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, menyiapkan mikroskop terlebih dahulu dan menghubungkan mikroskop pada aliran listrik. Selanjutnya, menghidupkan tombol on pada bagian bawah mikroskop. Langkah selanjutnya, menurunkan meja preparat dan mengatur cahaya pada bagian bawah meja preparat. Setelah semua selesai, praktikkan mengambil bahan untuk diamati. Untuk bahan yang pertama, yaitu menggunakan otot polos. Bahan diletakkan pada meja preparat. Kemudian, meja preparat diatur ke atas dengan perbesaran paling lemah terlebih dahulu. Kemudian, praktikkan mengamati otot polos tersebut. Dengan perbesaran yang kecil, kemudian memindah dengan perbesaran yang besar, sebelumnya menurunkan meja preparat terlebih dahulu. Kemudian mengganti lensa objektif ke perbesaran yang lebih besar. Kemudian meja preparat diangkat lagi. Untuk memfokuskan, kita menggunakan makro dan mikrometer. Dan untuk menggesernya bisa menggunakan aksis Y dan aksis X. Kemudian, apabila ingin mengganti dengan bahan lain, cara kerjanya yaitu pertama menurunkan meja preparat terlebih dahulu. Kemudian, mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang lebih kecil. Setelah itu, mengambil preparat dari meja dan menggantikan preparat yang ingin diamati, yaitu preparat epitel kuboid selapis. Untuk cara kerjanya sama seperti pada preparat yang pertama, yaitu preparat otot polos. Untuk selanjutnya terdapat epitel kolumner dengan silia dengan ciri utama terdapat bulu getar atau silia yang berada di bagian atas. Bentuk sel dari epitel kolumner dengan silia ini memanjang seperti tiang, terdapat sitoplasma yang jernih dengan nukleus berbentuk oval dan di bagian dasar. Selain ditemukan ciri utama berupa silia, terdapat juga yaitu goblet cell atau sel piala dan
Brasbarder atau mikrofili. Goblet sel sendiri atau sel piala merupakan sel kelenjar yang berbentuk piala yang menghasilkan lendir. Sedangkan Brasbarder atau mikrofili merupakan sel-sel lapisan mukosa yang membentuk pinggiran seperti sikat. Epitel kolumner dengan silia ini terdapat pada dinding dalam rongga hidung, dinding dalam saluran ovidak, saluran trakea, dan bronkus. Untuk silianya sendiri berfungsi untuk menghalau benda asing yang masuk atau melekat pada lendir. Untuk selanjutnya yaitu terdapat jaringan epitel kubus selapis dengan ciri-ciri memiliki susunan selnya yang selapis dan berbentuk kubus. Yang selanjutnya sitoplasmanya berwarna jernih dengan bantas antar sel jelas karena adanya jala terminal. Sedangkan untuk inti selnya berbentuk bulat, besar, dan terletak di tengah. Jika dilihat, epitel kubus selapis ini, selnya nampak poligonal. Letak dari epitel kubus selapis ini yaitu pada kelenjar keringat, kelenjar air liur, retina mata, dan lensa mata. Selain itu terdapat pada saluran nefron ginjal. Selanjutnya ada jaringan epitel pipis selapis. Epitel pipis selapis ini memiliki bentuk pipih dengan sitoplasma yang jernih. Inti sel pipih terletak di tengah. Epitel pipih selapis ini memiliki bentuk seperti sisik ikan atau yang sering disebut dengan sel squamous. Epitel pipis selapis terletak di pleura, alveolus paru-paru, kapsul Bowman ginjal, lapisan dalam pembuluh darah, dan limfa. Fungsi dari epitel pipis selapis ini yaitu memudahkan gerakan meremas pada usus, kemudian pelapis bagian dalam rongga dan saluran, kemudian tempat transport aktif oleh pinositosis atau proses minum sel. Selanjutnya yaitu ada jaringan epitel pipih berlapis yang terdiri dari 3 lapisan sel, yaitu lapisan permukaan yang terdiri dari sel squamosum dengan nukleus berbentuk pipih, sedangkan lapisan tengah terdiri dari sel-sel poligonal dengan nukleus bulat. Sedangkan yang terakhir yaitu lapisan basal atau lapisan bawah terdiri dari sel-sel kolumner dengan nukleus yang berbentuk oval. Epitel ini memiliki ukuran yang lebih tebal daripada epitel selapis. Walaupun disebut dengan epitel pipih, yang berbentuk pipih hanyalah sel-sel yang terletak pada lapisan permukaan, sedangkan sel-sel yang terletak pada bagian dalam bentuknya berubah-ubah. Jaringan epitel pipih berlapis ini terletak pada esofagus, kulit, dan vagina. Jaringan epitel pipih berlapis ini berfungsi untuk proteksi. Selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan penggabungan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung susunannya memperlihatkan susunan otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos, yaitu berkontraksi secara ritmis atau otomatis. Yang membedakan otot jantung dengan otot lurik yaitu otot jantung memiliki percabangan. Percabangan pada otot jantung yang disebut dengan sinsitium. Jumlah inti dari otot jantung yaitu 1 atau 2 yang terletak pada bagian tengah. Selanjutnya yaitu otot lurik. Otot lurik tersusun atas sel-sel yang berbentuk silindris yang sangat panjang dan tidak mengalami percabangan. Otot lurik mengandung inti sel yang banyak dan letaknya tersebar di bagian tepi sel. Otot lurik memiliki daerah terang dan daerah gelap. Sedangkan untuk daerah gelap biasanya disebut sebagai anisotrop dan daerah terang yang disebut dengan isotrop. Otot lurik biasanya terdapat pada otot rangka. Cara kerja otot lurik ini yaitu di bawah kesadaran yang berasal dari sistem saraf pusat. Kemudian masuk kepada jaringan otot. Yang pertama yaitu adanya otot polos yang memiliki bentuk seperti gelendong dengan panjang yang bervariasi.
Letak inti selnya hanya satu, yaitu terletak di bagian tengah. Sedangkan untuk kontraksinya tidak di bawah pengaruh kesadaran atau kemauan. Kontraksi otot polos dipengaruhi oleh saraf-saraf yang berasal dari sistem saraf otonom. Otot polos terdapat pada bagian saluran pencernaan, saluran-saluran pernafasan, pembuluh darah, saluran kencing,